internal, atau ada juga yang menyebut sistem pengendalian internal. Oke. Berikut adalah panduan dalam Anda mempelajarinya. Saya rangkum dalam PPT ini. Buku boleh dilihat di Romni, boleh juga di buku yang saya tulis gitu ya. Kalau Romni itu kan satu buku, saya sih mencoba menggabungkan dari berbagai konsep di Romni. Itu sudah konsep kekinian nampaknya, yaitu di dalam sistem informasi, khususnya sistem informasi akuntansi, lebih spesifik. Nah, itu yang pertama Anda lihat ya. Jadi pengendalian internal yang ada di Romni itu kalau saya lihat-lihat itu lebih spesifik ke pengendalian sistem informasi akuntansi, apalagi yang terkomputerisasi. Nah, itu ada di Romni. Itu pengalaman yang Anda pelajari gitu ya dapatkan gitu. Boleh lihat di buku Romni. Di buku lain mungkin lebih banyak ada pengendalian internal itu secara umum. Ya, secara umum itu kan macam-macam ya, sampai dengan gedung, fisik dan seterusnya itu kegiatan yang melibatkan manusia kesana kemari, tempat menyimpan dan uang dan sebagainya. Itu kan juga termasuk di dalam menjaga aset nantinya. Tentu akan terkait juga dalam sistem. Kan sistem informasi akuntansi kan juga mempelajari sistem secara umum kadang. Ya oke lah. Di buku mungkin ada yang seperti itu. Kemudian juga mungkin ada yang sistem secara manual, jadi pergerakan atau prosedur atau tata caranya itu dikendalikan. Nah, macam-macam. Maka nanti Anda bisa cari literatur lain. Loh, kok yang disampaikan di belajar ini kok hanya ini ya? Ya, karena saking luasnya ya pengendalian internal, apalagi kalau belum dispesifikkan nih, pengendalian internal sistem informasi akuntansi terkomputerisasi. Nah, itu lebih spesifik lagi ya. Itu yang dibahas adalah itunya, tetapi kan kadang kita itu butuh memahami yang lebih luas juga. Kok bisa ya sampai terbit pengendalian di komputer ini seperti apa yang lain tidak perlu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dikembangkan. Oke. Kemudian Anda lihat ini tulisan saya ada yang bahasa Inggris ya, internal control ya. Kalau soal bahasa Inggrisnya mungkin cara membahasakannya saya kurang fasih ya. Ya, mohon maaf, bisa dicek di Google Translate gitu ya. Kalau memang mau melihat, karena Anda kan juga perlu belajar mengenai bahasa internasional, terutama Inggris. Bahkan ini dituntut mungkin ke depan itu ada loh kelas di Madiun, mungkin semoga ada ya, atau di Surabaya mesti ada misalnya. Itu dituntut untuk disampaikan di dalam bahasa Inggris. Wow. Dan kemungkinan lama-kelamaan juga ada dituntut bahwa lulusan memahami atau kalau memahami atau menguasai bahasa Inggris itu biasanya ditunjukkan dengan adalah sertifikasi bahasa Inggris, TOEFL atau apa gitu ya. Nanti lama-lama akan sama dengan di Surabaya. Jadi jangan kaget gitu ya, protes, disampaikan dalam bahasa Inggris. Nah, ini malah justru sedang diarahkan ke sana. Ya mulai bersiap mulai sekarang. Kalau sekarang tidak bisa casisus ya enggak apa-apa, yang penting bisa membaca, bisa memahami ya kan, memahami dulu, kalau udah paham kan bisa ngomong. ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ada beberapa yang definisi atau apapun nanti akan saya tulis dalam bahasa aslinya. Itu bukan bermaksud untuk bergaya-gaya, tidak, tetapi untuk mengenalkan Anda. Kalau perlu itu Anda cari literatur artikel yang itu loh, jurnal-jurnal, artikel di jurnal yang berbahasa Inggris. Entah paham atau enggak, download, baca gitu ya. Nah ya,
Nah, kalau nunggu pahamnya ya nggak akan pernah bisa buka gitu ya. Nah, maka dicoba saja. Itu pesan saya, ada pengalaman lagi tuh belajar bahasa Inggris. Di situ ada basic konsep atau konsep dasar gitu ya. Oke, jadi pesan saya, meskipun saya tidak mengajak Anda atau membukakan buku untuk Anda tetap mempelajari, membaca, itu membaca sendiri ya, tugas diberi tanda ya kalau sudah dibaca. Kalau kertas bisa dicoret-coret ya, diberi stabilo dan seterusnya. Ya itu terserah Anda lah ya. Entah itu Anda membuat rangkumannya, menulis sendiri di komputer, menulis di buku Anda. Jangan terus karena pembelajaran online kemudian bukunya satu semester bersih. Mana ada catatannya, nggak ada. Nah itu namanya, aduh seperti apa ya, di komputer kan kalau nggak bisa dicoret nanti nggak ada catatan. Nah, salah satu belajar itu kan membuat catatan, oke ya. Kalau yang dicatat apa toh? Ya yang tidak diketahui, yang diketahui pertanyaan atau apapun lah, tergantung Anda ya. Oke, itu cara belajar. Nah, ini saya rangkum seperti ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini mungkin cuma gambaran ya, tapi mungkin ada lingkupnya. Saya sendiri mau menggambarkannya bagaimana gitu ya. Jadi pengendalian internal atau apa tadi, internal control gitu ya. Ada yang mengatakan sistem pengendalian internal, oke lah ya. Itu secara garis besar itu mungkin dalam bahasannya itu bisa yang ini, satu itu sistem manual. Jadi kalau manual itu lebih banyak manusia yang bergerak gitu ya, formulir diisi, kemudian disimpan, dikunci, kemudian diamankan dan seterusnya itu. Nah itu juga pengendalian, betul, itu tidak salah, itu juga ranah pengendalian, tapi konteksnya adalah biasanya lebih banyak ke pergerakan secara manual. Kemudian ada pula nih, sekarang kan banyak menggunakan sistem ya, baik itu HP, kemudian server, komputer, web, program berbasis internet itu, akuntansi itu sudah berbasis internet gitu ya, dan sebagainya. Nah itu kan butuh dikendalikan secara spesifik, meskipun juga tidak akan terlepas dari yang manual kan ya. Iya, komputer kan juga ada orangnya yang menjaga, maintenance, kemudian ada yang menginput dan seterusnya. Jadi tetap ini akan terkait ya, gitu. Baik secara sistem secara umum juga manajerialnya dan seterusnya itu. Nah, semuanya saling terkait ya. Semakin di dalam perusahaan itu menyadari pentingnya pengendalian internal dalam berbagai lingkup, itu tentu akan semakin mengintegrasikan semua tipe pengendalian itu. Nah, kalau Anda itu ditugaskan di sistem informasi, tentu yang diurusi kan yang sistem informasi, maka akan lebih banyak detailnya ke sistem informasi. Oke ya. Jadi yang belajar kali ini adalah jangan bingung. Ya, itu intinya ya. Jangan bingung kalau loh kok yang di sana yang disampaikan ini gitu ya. Di perguruan tinggi A itu luar kota misalnya, yang disampaikan kok pengendalian ini ya gitu. Yang disampaikan di Surabaya kok langsung ini gitu ya. Kemudian yang disampaikan di ya teman saya langsung ini gitu ya. Ya beda-beda mungkin ya, kalau semuanya ya pas satu semester selesai untuk pengendalian internal saja gitu. Itu sampai sepuh istilahnya, agak umur gitu ya, berumur itu aja mungkin masih terus belajar gitu ya, belum tentu menguasai secara menyeluruh ya, apalagi menerapkannya itu sangat-sangat gitu ya, itu sangat dibutuhkan loh, eh, kemampuan ini sangat dibutuhkan, betul-betul sangat dibutuhkan, karena sekarang setiap organisasi atau perguruan tinggi atau sekolah apapun itu sangat-sangat mendekatkan diri kepada, ini cuma bagian juga ya, sistem pengendalian internal itu juga bagian ya dalam sistem mutu. Nah itu, maka Anda di perguruan tinggi atau apa dikenal
nasional, ada akreditasi, ada apapun itu kan ranah ya. Dan masing-masing membutuhkan pengendalian internal loh itu ya. Iya, jadi ini sangat luas. Itu yang harus Anda tangkap. Oke ya. Ya, luas. Ini di bawahnya saya sebutkan. Jadi ada pengendalian strategis itu mungkin apa ada rencana strategis, rencana operasional, kemudian ada rencana kerja, banyak terus itu ya, sampai dievaluasi dan seterusnya. Nah, ini kan dalam pelaksanaannya butuh dikendalikan juga kan. Ya mungkin kuliah lain ya. Oke, tapi itu kaitan juga kalau ilmu di sini bisa diterapkan di pengendalian SIA gitu ya. Pengendalian SIA mungkin bisa diambil, diadopsi atau di sana gitu ya. Jadi Anda mau jadi manajer tingkat atas, ya tahu pengendalian internal. Anda mungkin jadi kepala bagian atau apapun itu, kepala urusan itu sudah nanti harus berhubungan dengan pengendalian internal gitu ya. Kemudian ada pengendalian manajemen tuh, yang dikelola adalah pelaksananya. Ada lagi ya pengendalian sistem secara umum ya, itu ya yang umum tadi loh. Ini secara umum global, mulai dari pimpinan, mulai dari manajerial, waduh itu tadi biasanya eh, dikelompokkan menjadi sistem pengendalian internal PTE karena secara umum ya. Nah, itu lingkup yang luas, maka dalam belajar biasanya diambil misalnya yang terkomputerisasi aja di bawahnya itu SIA ya, itu bisa kira-kira. Jadi yang Anda pelajari ya baru bagian di dalam sistem pengendalian internal. Nah, ini setelah konsepnya kita lihat definisi tapi tercampur ya. Di sini ada tujuan itu. Tapi nggak apa-apa lah, itu yang ditulis di dalam buku. Nah, nanti Anda bisa melihat di sana. Itu di buku saya tulis ya. Ya, kalau Anda nggak apa-apa membaca buku, kemudian membaca panduan ini, wah, lebih kan terulang ya, diulang lagi itu kan masa belajarannya membaca sekali. It is impossible gitu ya. Coba mungkin saya bahasa Inggrisnya belepotan nggak masalah ya. Oke, saya mencoba membaca gitu ya. Internal control is a process ya, proses ya, affected by an entities board ya, entities board of directors, management and other personnel ya kan. Itu maksudnya board itu dewan ya, satu kumpulan itu atau wadah gitu ya, terdiri dari direktur, manajemen dan personel yang ditunjuk, panitia atau apa ya. Designed to provide reasonable assurance, ya, memberi keyakinan gitu. Nah, reasonable itu ya keyakinannya bisa dipertanggungjawabkan lah misalnya. Ya kalau di Inggris terjemahkan mentah, reasonable itu beralasan ya. Apa itu assurance itu memberi keyakinan, itu keyakinan yang apa itu reasonable tadi beralasan. Malah ya bahasa Indonesianya seperti apa ya biasanya, dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. regarding the achievement of objectives in the following categories. Nah, ini objektif kan tujuan. Nah, ini Anda belajar ya bahasa-bahasa di dalam apa ini? Di dalam ya kalau kita ya bukan ekonomi ya, bisnis lah ya. Kalau dulu kan ekonomi ya, maka dulu SE, sekarang bisnis ya. Di dalam ranah bisnis gitu ya. Nah, di ranah ekonomi lah, nggak apa-apa. Objectives itu kan tujuan. In the following categories ya, jadi kategorinya itu effectiveness and efficiency. Belajar Anda harus belajar nih mandiri membedakan efektif dan efisiensi. Mesti sok gandeng gitu ya. Maka apa sih bedanya? Nah, kalau Anda memang sarjana ya harus tahu tuh bedanya efektif sama efisien gitu. Efektif itu kan terkait dengan tujuan ya, yang akan dicapai. Jadi kalau mencapai tujuan itu efektif. Misalnya contohnya mau pergi ke Jakarta, itu sampai di Jakarta, efektif tercapai gitu ya. Tapi efisien itu boleh dikatakan minim effort. Nah, kalau effortnya sedikit ya, effort itu upaya ya, effort itu upaya baik berupa tenaga, waktu, uang ya. Jadi efisien itu tidak hanya uang gitu ya,
Ya salah satunya uang, tapi tidak sekedar uang gitu ya. Efisien dan efektif itu tadi, efektif dan efisien di operation, reliability of financial reporting, itu laporan keuangan, pelaporan ya. Reporting dan report itu beda ya. Reporting itu pelaporan, kalau report atau di akuntansi statement ya. Financial statement itu adalah laporan keuangan, tetapi kalau financial reporting itu adalah pelaporan. Ya ada bedanya lah, nanti dibedakan di akuntansi atau apapun. Pelaporan lebih luas sifatnya ya. Kemudian ada compliance with applicable laws and regulation. Jadi compliance itu sesuai ya, terkonfirmasi atau apa ya, ya sesuai lah gampangnya, sesuai dengan ini peraturan gitu ya, regulation, peraturan, ini hukum kan, hukum dan peraturan. Nah kalau ini bukunya dari Google ya, ini udah tahun lama gitu ya, kalau di perpustakaan ada itu. Ya, ini nampaknya secara umum kan ya, tidak menyebut sebagai sistem terkomputerisasi, walaupun ini juga buku SIA ya. Nih, oke, kita lanjut definisi yang, nah ini Romney, tentu Anda punya terjemahannya paling enggak ya di buku kan, buku terjemahan gitu. Coba saya akan baca yang aslinya ya, itu dari buku Romney yang 2018 yang bahasa Inggris itu ya. Oke. Processes implemented to provide reasonable assurance that the following control objectives are achieved. Sama ya, ini proses mengimplementasikan untuk menyediakan, untuk itu ya, provide-nya menyediakan, assurance itu kan keyakinan atau memberi keyakinan. Muncul lagi reasonable ya, ya bu, ya dapat dipertanggungjawabkan gitu aja ya. Kalau reasonable nanti beralasan yang jadi bingung nanti ya. That the following control objectives are achieved. Jadi yang tujuan yang ada di bawah ini agar tercapai itu banyak. Ini kalau di Romney 1, 2, 3 ya, saya jadikan satu karena ini menjadi satu paragraf ya, dipetik langsung gitu. Safeguard assets. Nah ini biasanya yang pertama itu apa ya, di umum ya, semuanya itu menjaga aset. Jadi tujuan pengendalian internal itu adalah menjaga aset. Ya, dalam bentuk apapun ya, punya mobil ya dijaga mobilnya, punya brankas dijaga brankasnya, punya komputer dijaga komputernya. Contohnya ya, terhindar dari api, terhindar dari sinar matahari, apa ini, suasana yang itu adem ya, komputer adem gitu ya, ber AC gitu ya, elektronik kan butuh itu. Kemudian terhindar dari debu ya, sirkulasi udara itu semuanya terjaga ya. Nek lembab kan ya rusak gitu ya. Loh ini kan kelembapan untuk menjaga aset. Iya, kalau itu lembab, buku jadi rusak. Nah itu kan aset bukunya yang rusak gitu ya. Nah segala macam itu digunakan, itu dikendalikan gitu ya. Punya lampu mati gitu ya. Gelap akhirnya ada yang tidak diinginkan, apapun ya, bisa berkembang. Dari sisi satu menjaga aset saja, semua kegiatan itu bisa dilakukan. Oke, jadi kalau Anda jadi manajer, Anda jadi apapun yang terkait dengan pengendalian internal, Anda berpegang satu aja dulu ini, itu sudah hebat gitu. Saya pengen menjaga aset. Akhirnya apa? Beli pintu gerbang ada kuncinya, ada portalnya, ada CCTV-nya. Wow, semuanya itu bisa dilakukan ya. Bahkan sampai ada eyup-eyup ya. Eyup-eyup itu, iya, kalau mobil di GI itu tempat parkirnya ada tutupnya atas gitu, biar tidak kepanasan, biar tidak kebanjiran airnya ya kalau hujan masuk gitu. Nah, itu semua menjaga aset. Nah, coba itu dilakukan di dalam perusahaan. Oh, itu sudah hebat ya. Anda pasti dikenal dengan, oh, Pak A, Mbak A, Bu A, itu ya. Itu adalah sangat teliti dalam menjaga aset, atau namanya jeli ya, gemi gitu ya. Ya oke lah. Itu hanya dari masih satu ranah ini. Oke, kita lanjut coba apa itu di sana. Maintain records in sufficient detail to report company assets accurately and fairly. Record itu ya saya katakan di buku saya mungkin data ya. Record itu kan satu baris data gitu ya. Nah,
saya lebih suka misalnya mengatakan menjaga data, karena data kan macam-macam gitu ya. Kalau record itu cenderung ke database gitu ya, tapi foto itu kan bukan database kadang ya, tapi itu harus terjaga ya. Ya itu. Oke, maintenance records in sufficient detail. Ini detailnya yang cukup lah, oke lah. To report company asset accurate, agar bisa melaporkan secara akurat dan fairly itu ya benar gitu aja lah ya. Fair, oh ini tidak fair, berarti kan ada yang disembunyikan atau apapun lah gitu. Berarti bahasa kita mungkin ya benar gitu ya, fairly. Ada yang mengatakan adil tapi lo aneh kan ya, di data kok adil gitu ya. Nah itu kira-kira kalau kita membaca dan memahami, maka saya sarankan tadi apa, membaca yang bahasa Inggris, entah bisa atau enggak, lama-lama kan bisa ya. Provide accurate and reliable information. Ini sudah di informasi, accurate itu akurasinya tepat gitu ya. Reliable itu andal gitu ya, boleh dikatakan seperti itu. Prepare financial report in accordance with established criteria. Kriteria itu bisa dikatakan standar. Oh ya, laporannya sesuai kriteria kan, sama dengan ya, laporannya sesuai kebutuhan atau standar. Ya, mirip ya bahasanya seperti itu. Promote and improve operational efficiency. Ya, muncul lagi efisiensi. Encourage other to prescribe manager policies. Ini ada kebijakan manajemen itu dipenuhi ya. Ya, comply with applicable laws and regulation. Jadi muncul. Oke. Nah, kalau Anda membaca yang di sini, yang selanjutnya itu Anda menghubungkan dengan yang atas. Itu caranya begitu ya. Nah, ini kan waktu belajar Anda ya. Saya tidak menjelaskan drindil satu persatu, tapi saya mengajari Anda untuk belajar. Iya, kan kuliah diajari untuk belajar, bukan untuk menerima ya. Karena itu given ya. Anda cuma take ya, mengambil saja. Nanti hasilnya lah Anda mengambil yang sudah ada terus gitu ya. Sampai jadi manajer pun ngambil yang sudah ada. Misalnya yang sudah ada itu ya dari orang, dari PT lain gitu ya. Itu yang ini terus ya, itu yang nomornya ya di buku saya, karena tidak ada kata digabungkan ya. Ini gimana nih ya, udahlah saya nggak edit ya, ini bisa di continue susah ya, udah daripada continue. Nah sudah saya ganti, nah, biar kayak di buku. Oke, saya baca cepat tapi Anda mempelajari caranya tadi ya. Kalau Anda ingin bisa seperti ini, saya akan menulis dari ini ya, digabung, dicari, terus saya beride, oh ternyata ada yang umum dan ya secara khusus kan, karena saya pakai ini tadi ya, bahkan ada yang di bawahnya SIA gitu ya. Menjaga aset, kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan bisa ditempatkan di atas ya, karena manajemen itu kan akan mengikuti perundangan ya, undang-undang gitu ya. Kalau undang-undang nggak boleh ya nggak boleh gitu ya. Kepatuhan terhadap kebijakan manajemen ini mulai dari ke internal ya, di dalam perusahaan. Efisiensi kegiatan operasional, sebenarnya ada operasional di sistem juga, tetapi kan ada yang kegiatan manual, maka saya tempatkan di atas ya. Kemudian dilanjutkan, kalau di Romni kan lebih banyak ke sistem informasi ya, saya ambil juga dari sini gitu ya. Keamanan data dan informasi, akurasi dan kebenaran data dan informasi. Kenapa ada dua ya? Data itu kan sumber yang ditangkap awal, informasi itu outputnya. Ya, semuanya harus akurat dan benar. Gitu. Output sistem berupa informasi yang sesuai kriteria atau standar. Ya, diharapkan direncanakan dulu. Gitu. Kemudian memberi keyakinan akan akurasi dan keandalan. Ya, ini adalah kok bingung ya, kok di buku nggak ada ya, itu di buku bunyinya begini gitu ya, tapi Anda saya ajari apa nih ya, menganalisis, kemudian mengumpulkan menjadi satu atau apa gitu ya. Oke, itu pengalaman belajar Anda. Kemudian di situ ada fungsi pengendalian internal, itu dari Romni ya, Anda bisa cek di sana ada keterangannya. Saya tidak tulis keterangannya di sini. Oke, yang intinya gini, ada tiga yaitu ya, yaitu preventif. Kalau Anda kan sering dengar ya, tindakan pencegahan ya, preventif. Sebelum terjadi itu sudah ya teridentifikasi gitu maksudnya. Oh ini ada potensi risiko, oh ini ada potensi kerusakan, oh ini itu ditanggulangi dulu sejak belum terjadi gitu ya.
Misalnya nek lampu gitu nih, nah gitu ya. Kalau kabel nggak boleh kena air, jangan sampai masuk air gitu sebelum ada kejadian. Nah, itu contohnya ya. Kalau ada CCTV itu bisa untuk mencegah gitu ya. Orang lihat CCTV kemudian menjadi lebih hati-hati gitu. Tidak terlambat, kemudian tidak berbuat yang neko-neko, itu aneh-aneh gitu ya, di luar peraturan dan apa ya, yes, kata susila atau apapun gitu ya. Itu preventif. Kalau detektif itu deteksi ya, atau identifikasi. Bagaimana pengendalian itu bisa mendeteksi, ini kok ada kejadian seperti ini ya? Ini kenapa ya? Sumbernya dari mana? Nah, itu cara mendeteksi gitu ya. Ternyata dari cara input. Ternyata dari penyimpannya tidak bisa membaca ini. Nah, itu cara mendeteksi. Oke. Jadi ada preventif, deteksi, kemudian yang dibutuhkan adalah corrective control atau tindakan korektif. Ya, kan? Nah, ini kan control kan pengendalian korektif itu. Eh, ada tindakan korektif, korektif itu dikendalikan lagi gitu ya. Saya seharusnya mengganti kabel-kabel. Nah, itu kan itu terdeteksi ya, deteksi di sini harusnya diganti. Kemudian kan maksudnya mengganti. Nah, ketika mengganti itu bisa juga dikendalikan, control gitu ya. Oke, harus diganti belum? Gitu. Belum. Nah, itu wah gimana sih gitu ya. Nah, itu saya ceritakan ya di lapangannya seperti itu sebenarnya penerapannya. Ya, itu tinggal diterapkan di SIA saja. Kabelnya kok line-nya mati gitu ya. Wifi-nya nggak dapet, nah itu bagaimana caranya memperbaiki? Oke, iya, iya. Nah, oke, kalau ini karena terkait dengan sistem informasi dan sistem informasi akuntansi di buku Romney itu, tidak saya tulis ya, ditulis mestinya Romney gitu. Dia mengenalkan COVID. Nah, COVID itu boleh Anda, ini searching di internet ya, seperti ini. Saya ambil itu ya. Nah, ini. Anda mungkin bisa masuk lebih dalam lagi, masuk di webnya mereka. Ya, kalau ada ya. Terus mungkin ada apa tuh yang harus dilakukan. Nah, itu. Saya memberi kenalan saja, tapi Anda mencari lebih jauh. Nah, ini tentang COVID. Gitu. Nah, ISAKA itu kan ISAKA ya biasanya bacanya kita ya. The Information System Audit and Control Association atau ISAKA. Nah, ini orang sistem kan tahu ISAKA. Memenuhi standar ISAKA. Berarti sudah ini Audit and Control Association. Jadi ini sudah diaudit sistemnya, gitu ya. Ini bagus. Ini, nah itu mungkin ada sertifikasi. Gitu. Developed the control objective for information and related technology. Jadi ini ya maksudnya COVID-nya. Control objective for ya, COBIT ya. Control objective for information and related technology. Nah, framework itu kan rangka. Ya, okay. Maka itu COVID framework ya. Sekarang sudah tahu Inggrisnya ya. COVID framework. Framework itu diiling-iling tuh. Satu persatu Anda nambah bahasa kan lama-lama jadi banyak ya. Ya, framework ini catat nih, framework. Nek lali sekarang Google diketik framework terus dicatat gitu ya. Ya. Oke, itu masukan saya, catat gitu ya. Nah, ini ada nanti di sini. Nah, ini internet juga. Anda cari itu, dibaca itu. Wah, kecil-kecil gitu ya. Saya sampai nggak bisa baca loh, asli. Nah, ya. Tapi tunjukkan kalau seperti ini kan di searching kan, modelnya mirip. Nah, di buku juga ada ya, di bukunya Romney juga mirip seperti ini ya. Ya, oke. Nah, ini ada kategori yang apu gitu ya. Ya, ini apu gitu ya. Ada bayi, mana? Nah, ini bayi ya, DSS gitu ya. Nah, apa itu gitu ya? Itu adalah ranahnya ya, di sini dikendalikan apa saja gitu ya. Nah, apunya banyak ya apu. Ya, kalau diakreditasi itu kriteria 1, standar 1 gitu ya. Ini tentang misalnya visi dan boleh. Nah, itu dikelompokkan ya, modelnya begini. Kalau di dalam pengendalian internal atau bahkan itu eksternal juga ya, dilakukan oleh pihak luar gitu. Nah, oke. Oke, coba kita lihat. Ada apa itu apa? Line, plan, and organize gitu ya.
Terus BAI itu build, acquire, terus bocornya apa ya, and implement gitu ya. Itu kan acquire itu kan semacam meminta ya, permintaan atau apalah gitu. Biasanya kalau pembelian kan dari acquire. Kemudian deliver, service, and support. Jadi ada jasa, pengiriman jasa, dan seterusnya. Dan pendukungnya ya, teknologi gitu ya. Oke, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca di kecil-kecil tadi ya. Kemudian monitor, evaluate, and assess. Itu namanya ya, memonitor itu ya, monef gitu ya kita. Evaluasi, mengevaluasi, jadi dievaluasi kan di akhir biasanya. Kemudian assess, mengukur, ya, boleh dikatakan mengukur, di assess gitu ya. Assess lapangan, kan ada kata assessment lapangan, datang ke lapangan ya. Meninjau ya boleh ya. Oke ya, ini nanti dibaca ya, dilihat ya, ini apa isinya ya. Ya kalau di terjemahan Indonesianya ya oke lah gitu ya. Saya intip itu manage IT management framework, ya, manage strategi, ya, ada manage enterprise arsitektur, ya macam-macam itu. Nah di buku ada. Oke ya, itu mengenai COVID ya, COVID lah, COVID-5 gitu ya, 2019. Kemudian yang kedua setelah COVID itu ada COSO atau COSO gitu ya, khusus internal control framework ya. The Committee of Sponsoring Organizations atau COSO issues ya, namanya ya, Internal Control Integrated Framework atau IC ya. Sudah lama ya, 1992. Lingkupnya di sana adalah control environment, kemudian risk assessment, ada control activities, information and communication, dan monitoring. Nah itu ranahnya. Nah dari standar itu kadang ya ini dikelola mereka masing-masing ya, yang memiliki standar itu ya. Oke, misalnya risk assessment, bagaimana cara mengakses, menilai risiko ya, bolehlah menilai risiko. Risikonya berat, rendah, sedang, perlu segera ditangani, apapun itu. Wah, apapun, maka itu yang saya katakan, sampai nanti kapanpun itu akan terus belajar. Kalau Anda saat ini belajar dan mungkin ya saya nggak tahu di tahap awal atau sudah pernah itu, baru masuk ke gerbangnya doang gitu ya, di dalamnya yang masak belum gitu ya, dan seterusnya. Apalagi menyajikan, masak bisa, menyajikan bisa enggak, itu ya, itu ya, pengendalian internal itu maka penting gitu ya. Nah sangat penting, very very important ya. Kemudian KUSU itu seperti ini ada di internet ya, dicari gitu. Ada apa tadi, internal environment, mengenali lingkungan internalnya, objektif settingnya tuh ya, rencana induk, kemudian selain strategis dan seterusnya, itulah tujuan gitu ya, visi misi apa boleh masuk di sini. Event identification, gitu, kejadian ya, diidentifikasi. Risk assessment, menilai risiko. Risk response, direspon nggak ada risiko, dibiarkan gitu. Control activities ya, kegiatannya ada enggak yang mengendalikan gitu ya. Enggak ada, jangan-jangan yuk bling blasur gitu ya, jalan sendiri-sendiri gitu ya. Information and communication, mengkomunikasikan informasi ya, dan seterusnya itu bolak-balik gitu ya. Ada informasi dikomunikasikan, yang dikomunikasikan apa, informasi bahaya gitu ya. Monitoring itu dimonitor atau monef, misalnya ada kegiatan A itu, misalnya project pengabdian lah gampangnya ya, yang nggak tahu, itu dimonitor di tengah ya, agar nanti mencapai di akhir itu tujuannya tercapai. Oke, ini ada entity level, division dan seterusnya. Kemudian ada strategic, operation, reporting. Wah itu, nah itu jangan dibolak-balik. Nah, seperti itu. Anda cari ini, disimpan. Oh ini sudah ada ya di internet, terus cari aja keterangannya. Itu namanya belajar. Ya. Oke, nah ini lapangan ya. Udah. Gitu. Contoh ada alat CCTV. Nah ini kan Anda mengaplikasikan ya. Merenungkan, kemudian menjawab pertanyaan ini ya, merenungkan dulu baru menjawab. Bukan menjawab baru direnungkan ya. Direnungkan tuh bisanya merenungkan apa, setelah banyak membaca ya, membaca buku, membaca Romni, membaca buku saya, membaca PPT, membaca internet dan sebagainya, itu baru bisa merenungkan gitu ya. Nyocok nih.
Apakah CCTV, udah dengar sih tadi ya, dapat digunakan untuk mencapai tujuan pengendalian yang mana gitu ya. Apalah ya, pengendalian apa yuk gitu ya. Dicari ya. Oke. Dapatkah CCTV digunakan sebagai bagian dalam pengendalian sistem informasi akuntansi? Nah, ini khusus ya, spesifik. Sistem informasi akuntansi. Yang Anda renungkan adalah dengan adanya sistem informasi, jadi seperti apa ya sih ya? Terkendali atau tidak? Terkendalinya di mana? Tujuannya apa? Ya, sungguh apapun yang Anda jawabkan itu it's good ya, mau belajar ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kasus juga. Kalau tadi CCTV, ini pengendalian keamanan data, itu computerized ya. Bagaimana cara mengendalikan peralatan terkait input data? Peralatannya lo ya, peralatan itu ada keyboard, ada scanner gitu ya, ada foto mungkin ya, kalau di foto langsung itu scan juga scanner barcode itu ya. Kemarin kan belajar barcode ya, itu kan alat input itu barcode itu. Bukan barcode ya, barcode itu datanya. Apa itu scannernya gitu ya, dan sebagainya. Kalau inputnya ya, kalau single komputer lah, kalau inputnya pakai UVF, seperti apa ya? Itu datanya komputernya di Jakarta ya, tapi bisa diinput. Nah, oke ya, direnungkan gitu ya. Ya, kan gitu. Bagaimana cara menjaga agar data yang diinput adalah data yang akurat dan benar? Ini mungkin ada pertanyaan di minggu pertama apa ya? Atau kedua ya, yang saling memberi pertanyaan dulu. Ya, itu sudah pernah masuk gitu ya. Jadi sudah membaca kayaknya. Ya, dikuati lagi ya. Agar data yang diinput adalah data yang akurat dan benar, tidak banyak kesalahan, tidak lalai, ceroboh gitu ya, tidak terlambat. Nah, datanya kemarin baru diinput saiki gitu ya. Ya karena lalai jadi terlambat, karena salah mungkin jadi terlambat. Gitu. Ya, menumpuk ya jadi terlambat gitu ya. Kayak saya menumpuk. Iya, saya sorry ya menumpuk karena memang jobnya lumayan banyak ya, padat ya. Mau dikatakan overdosis kok yuk, memang pekerjaannya itu ya. Ya begitulah kalau orang bekerja ya. Oke. Juga malam-malam nih, mungkin yang lain udah bubuk, kita masih siaran. Oke, bagaimana cara mengendalikan agar data yang disimpan aman? Mengendalikan tuh apa ya? Pakai alat kah, pakai orang kah, pakai dokumen kah, apapun itu caranya. Anda pikirkan ya. Oke, bagaimana cara mengendalikan agar ketika diperlukan atau dibutuhkan, data-data tersebut dapat diakses, dibuka, atau didapatkan secara cepat? Ya, yang pertama aja ini, agar saat dibutuhkan data tersedia. Yaitu saat dibutuhkan data tersedia, itu atau dapat diakses itu namanya. Caranya biru ya. Jangan-jangan bingung nih nyari. Pokoknya boleh lo kertas, boleh komputer ya. Kan ada yang nota itu disimpan ya, mungkin dokumen kontrak disimpan, dicari 3 hari tidak temu gitu ya. Itu namanya ini ada sesuatu ya. Oke, dibuka, loginnya lupa, datanya error, nggak dapat dibuka. Didapatkan tentu, berarti bisa didapatkan gitu. Cepat itu maksudnya tidak membingungkan, tidak membuat jengkel dan seterusnya ya. Kalau tidak cepat biasanya informasi menjadi lambat dan terlambat. Oke, nah saya kira itu ya. Nanti dilanjutkan belajarnya, kemudian kalau ada yang diminta untuk melaporkan outcome ya silahkan ya. Output ya. Oke, itu silahkan dilaporkan. Baik, sekian dulu, saya ucapkan selamat belajar.